Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari kita teruskan kembali untuk malam Selasa ini pembahasan Fathul Qarib. Faslun fi ahkami ihya'il mawati. Faslun tawi kiku fasal suci fi ahkami ihya'il mawati dalam nerangake pira-pira hukume ngurip-urip bumi mati. Ini tanah tidak bertuan, katakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menggarap, pokoknya tidak jelas. Kemudian digarap oleh seorang, maka menjadi ihya'il mawat namanya. Untuk mungkin zaman dulu ada, tapi kalau sekarang kan ada BPN dan sebagainya. Bahkan sampai di pedalaman sekarang sudah dikuasai oleh negara. Wa huwa utawi ihya'ul mawat kamangan seperti halnya keterangan qala kang ngendika sapa Rafi Imam Rafi'i fi Syarhis Shaghir dalam kitab Syarhis Shaghir ardun bumi la malika kang ana pemilik iku maujud laha kadue ardun. Jadi yang dimaksud mawat menurut Imam Rafi'i dalam kitab Syarhis Shaghir yaitu bumi, tempat, tanah yang tidak punya pemilik. Itu namanya al-mawat. Wala yantafi'ulan orang ngalap manfaat biha kelawan arti opo sopo ahadun wong suci. Dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkan bumi itu. Tidak ada seorang pun yang memanfaatkan bumi itu. Itu disebut dengan al-mawat. Disebut dengan mawat, bumi mati. Jadi kalau kita diikat oleh undang-undang, maka kemudian undang-undang kita menyampaikan itu tanah air itu milik negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyatnya, kalau nggak salah seperti itu undang-undangnya. Jadi untuk ihya'ul mawat ya kita bisa untuk hidup di Indonesia ini, kemudian ada al-mawat mungkin di pedalaman-pedalaman, kemudian kita datang ke sana, kemudian kita menggarap, maka bisa menjadi hak milik seperti itu. Wa ihya'ul mawati utawi ngurip-urip bumi mati iku jaizun menang bisyarto ini kelawan syarat loro. Jadi menghidupkan bumi yang sudah mati, tidak berpenghuni, tidak berpemilik, itu boleh dengan dua syarat. Ahaduhuma dari salah sijine syarto ini iku ayyakuna yento ono sapa al muhyi wong kang urip-urip iku musliman wong Islam. Pertama syaratnya orang yang menghidupkan bumi mati, orang yang membuka lahan itu, katakan itu adalah seorang muslim. Fayusanu mongko den sunake lahu kadhe muhyi apa ihyaul ardi. Fayusanu mongko den sunake lahu kadhe al muhyi apa ihyaul ardi nguripake bumi al maitati kang mati. Memang tidak penghuni, tidak produktif itu memang sunnah untuk digarap untuk supaya bisa menjadi produktif. Sawaun adina padauka idin lahu amla atau orang. Begitu pula diberi izin oleh pemimpin ataupun tidak, itu boleh untuk bahkan sunnah untuk kita hidupkan tanah itu menjadi produktif. Kecuali kalau kemudian pemerintah mengatur undang-undang yang larangan dan sebagainya seperti hutan lindung dan sebagainya, itu beda. Kalau kita intinya kalau Indonesia terikat dengan adanya undang-undang. Allahumma do Allah. Illa ayata'allaqa angin yento gumantungan bil mawati kelawan bumi mati kepa hakun hak. Kecuali masih ada dengan bumi mati itu adanya hak yang bersambung dengan seseorang, katakan. Kan hama ini
kaya yen to nglarang sapa imamu imam kitatan ing sak potong minhu saking mawat fa ahyaha mongko nguripake ing kitah sapa sun awak-awakan fala yamlikuha mongko ora kana miliki sapa saksun ing kitah illa binil imami ing kelawan idine imam fil ashahin dalam kaul kang ashah. Kecuali ada aturan umpamanya ada satu potong bagian tanah yang memang oleh imam itu dilarang untuk dihidupkan, itu biarkan hutan lindung dan sebagainya katakan. Kemudian ada seorang itu untuk menghidupkan bumi yang tidak produktif itu menjadi produktif, dihidupkan tanah itu menjadi tanah yang berpenghasilan katakan, maka orang yang menghidupkan tanah itu tidak bisa memiliki kecuali dengan izin imam, kecuali dengan izin dari pemimpin itu tadi. Ada surat izinnya lah katakan. Bil asohin dalam kolkang asoh. Amma dhimmi anapun utawi kafir dhimmi wal mu'ahadu lan kafir mu'ahad wal mustakman lan kafir mustakman. Semuanya bentuk-bentuk orang kafir yang akad damai, mu'ahad, mustakman itu berarti akad untuk mencari keamanan ya, meminta suaka katakan. Iku falaisa mongko ora ana iku lahum kaduwe salasa dhimmi mu'ahad mustakman itu. Apa al ihya'u nguripake. Bagi selain orang Islam tidak punya hak untuk menghidupkan bumi mati. Jadi yang punya hak untuk mengambil atau menghidupkan membuka lahan yang mati untuk menjadi lahan produktif itu adalah orang Islam yang punya hak. Di sini memang seperti itu. Walau azina sanajantung ini lahum maring salasa sawal imamu imam. Walaupun toh imam itu memberikan izin kepada kafir dhimmi katakan, kalau di sini kafir dhimmi orang Nasoro katakan yang hidup dengan bersama kita, kemudian oleh pemerintah diberikan izin silakan untuk mengambil, itu tetap tidak boleh menurut hukum ini. Kalau undang-undang kita beda. Wasani utawi kang kaping pindho syarat yang kedua iku antakuna yen to ana apa artu bumi iku kurotan merdeka. Bumi tanahnya itu tanah merdeka. Lam yajri kang ora maku alih ing atase artu apa milkun kepemilikan li muslimin kadhewe wong Islam. Jadi syarat yang kedua, tanah atau bumi tempat itu benar-benar tanah yang bebas. Tidak ada kepemilikan oleh seseorang Islam yang lain. Tidak. Kalau itu sebenarnya tanah terbengkalai tapi masih bersertifikat atas nama seorang, katakan itu tidak bisa. Sekarang kan banyak kadang-kadang itu di pinggir jalan rel kereta itu yang sering polemik itu. Menempati kemudian kadang-kadang sekarang banyak juga kasus di mana satu tanah dua sertifikat. PPN-nya juga bermasalah juga kadang-kadang seperti itu. Dan itu terjadi satu tanah dua sertifikat. Wafi ba'din nusah khilaku dalam setengah nusah antakuna utawi dawuh antakuna. Syarat ini syarat ya yang kedua. Antakuna yang ta'ana wal ardu bumi ku khurrat tan merdeka. Wal muradu ta'ikan dan karepake min kalamil musannifi saking kalamil musannif yang dikehendaki dengan antakuna ardu khurrah ini yang dikehendaki ku annama satune barang kana kang ana apa maiku makmuron den rameake wa huwa ta mal ana dalam saiki iku kharabun rusak fa huwa mongko ta maiku li maliki hikati wong kang miliki mak in ori fala monton dimiliki in ori fala monton dikenal sapa malik musliman kana iku muslim anane malik au dimina atau kafir dimi wala yumlaku lan ora kana den miliki apa hadal khurabu ikilah bumi rusak bil ihya'i kelawan den urip-urip. Fa illam yu'raf mongko lamun ora den weruhi sapa maliku wong kang miliki hada miliki tanah tersebut hadal khurab wal imaratu halau utawi imarah iku islamiyatun wal imaratu utawi imarah iku islamiyatun bangsa Islam. Berarti setelah bi satu rasul zaman Islam. Fa hadal makmur mongko utawi ikilah bumi kang den ramekake ku malun bondo doeun kang kasio-sio. Al amru utawi perkara fihi dalam mal doe iku lira'il imami kate pendapat imam. Fi hifdhihi dalam ngrekso mal au baihi atau menjual mal wa hifdhi tamanihi lan ngrekso harga, ngrekso regane mal. Jadi gini,
yang dikehendaki oleh Musonif dari kalimat antakunal ardu khurratan lam yajri alaiha milkun li muslim yang dikehendaki di sini itu bahwa sesuatu itu kalau sudah pernah diramaikan, sudah pernah digarap oleh seorang, ya, kemudian hal tersebut kondisi sekarang itu terbengkalai, itu tetap menjadi hak pemilik yang awal yang pernah menggarapnya dulu. Kalau memang itu diketahui, baik itu orang Islam maupun orang dhimmi. Jadi tidak bisa dimiliki tanah yang terbengkalai itu dengan menghidupkannya, dengan ihya, itu tidak bisa. Nah, kemudian kalau tidak diketahui maliknya, milik siapa? Nggak tahu, tapi pernah ini ceritanya memang pernah dimiliki oleh seseorang atau tapi tidak diketahui. Nah, kemudian imarohnya itu berarti meramaikannya, menghidupkannya, memproduktifkannya. Tanah itu sudah masuk ke zaman Islam setelah satu Rasul, setelah Nabi diutus, maka hukum dari tanah tersebut itu menjadi malun doi, harta yang doi, yang tersia-sia seperti barang hilang lah. Maka untuk urusan malun doi ini, maka imam pemerintah yang berwenang di sini, apakah menjaga mengambil alih harta itu, mal itu, atau menjualnya kemudian harganya itu kemudian disimpan dan sebagainya. Wa in kana lamun ana wal makmuru, wa in kana lamun ana wal makmuru kang den rameake iku jahiliyatan, zaman jahiliyah. Nah, ketika pemakmurannya itu zaman jahiliyah, yaitu sebelum satu Rasul, mulika moko den miliki apa makmur bil ihya'i kelawan den urip-urip. Nah, ketika yang meramaikannya atau menghidupkan bumi itu tadi, memproduktifkan buminya itu tadi dulu pernah tapi zaman jahiliyah, kemudian terbengkalai lama, kemudian pada zaman Islam muncul lagi untuk dihidupkan kembali, diproduktifkan kembali, lah itu bisa dimiliki kalau seperti itu. Nah, wasifatul ihya utawi sifatnya ihya, sifatnya nguripaken bumi mati, ya, sifatul ihya iku ma barang kana kang ono pema fil adati dalam pengadatan iku imaratan aran imarah lil muhya kadue bumi kang den uripake. Jadi sifatnya ihya, yang dimaksud ihya itu apa sih? Apa hanya matoki kemudian ditinggal? Enggak. Yang dimaksud ihya di sini ya sesuatu yang memang secara adat itu disebut dengan imarah, itu disebut dengan mengurus tanah bumi yang umumnya di situ bagaimana. Kalau umumnya di situ itu dikeluarkan ditanami tanamannya, ditanami. Kalau memang di situ untuk persawahannya ditanami persawahan dan sebagainya. Wayali bulan beda-beda po hadai kima ikhtilafil gharadi, kelawan berbedanya sejo. Maka berbeda-beda di sini sesuai dengan maksud tujuan pembukaan lahan. Alladzi yaqsiduhu kang nejo ing alladzi sapa al muhyi wong kang nguripake. Fa'in aroda lamun ngarepake sapa muhyi wong kang nguripake ihya al mawati ing nguripake bumi mati, ngarepake maskan ing dadi omah. Jika orang yang menghidupkan bumi mati itu kehendaknya itu memang dijadikan pemukiman untuk dijadikan rumah, katakan usturi to moko den syaratake fi dalam ihya apa tahwitul buqati, mageri panggonan, mageri tempat, dibinain lawan bangunan, dibinai khiltoni kelawan bangun temboke kalau memang mau dijadikan rumah, ya ada bentuk-bentuk bangunannya untuk dijadikan tempat tinggal, ya. Bima kelawan barang jarot kang lumaku bihiklan mau apa adatun adat, apa adatu dalikal makani, pengadatannya mengkono panggonan, min ajrin saking batah mateng. Mungkin kalau harus dipasang bata ya bata, hajirin atau batu, atau mungkin ada batu yang dikasih semen dan sebagainya, sopin atau pring, atau mungkin pakai bambu, pakai anyaman, katakan. Pokoknya apa yang berlaku dan
itu nanti disebut bisa sebagai katakan itu layak disebut rumah. Kalau memang ghorod atau sengajanya untuk ihya'nya itu untuk rumah. Wasturi tolan dan suratake edun halemali opo sakfun mayoni. Opo sakfu ba'diha mayoni sebagiannya buk'ah. Kalau memang untuk rumah ya ada syarat juga adanya apa? Atap. Karena tanpa atap nanti tidak bisa disebut dengan rumah. Wanas bubabin lan masangi lawang. Ada pintunya. Ini jika dikehendakinya adalah untuk pemukiman, untuk tempat tinggal dan sebagainya. Wa in dalam montong ngarepake sapa muhyi wong kang nguripake ihya al mawati ing nguripake bumi mati ngarepakene Zuraibata dawabin ing gawe kandang hewan ternak. Kalau muhyinya orang yang menghidupkan bumi mati itu dikehendaki tempat tersebut itu untuk dijadikan kandang hewan katakan. Fayakfi moko cukup opo tahwitun mageri duna tahwitis sukna ing dalam sak sore mageri naik umah ya nggak harus pakai atap lah, tidak harus atap karena untuk hewan ternak, tapi ada pagar dan sebagainya. Walau istaratulan orang yang syarataka wasakfu mayoni. Nah, tidak ada untuk apa atap. Wain aro dalam namun ngarep pakai sopal muhyi wong kang nguripake ihya al mawati ing nguripake bumi mati ngarep pakainya mazraatan ing sawah, tempat pegagan, tempat yang untuk bisa ditanami, persawahan katakan. Waya jema'u mongko ngumpulake sapa muhyi aturoba ing tanah haulah ing dalam kiwa tengene mazra'ah. Wayu sawi lan ngeratakake samuhi al-ardo ing bumi bikashin lawan maculi bikashi musta'ilin lawan maculi nggon geneng tanah gunduk itu dipacul supaya rata pian dalam ard atau mimun khafidin lan ngurukake nggon letok tempat yang mungkin ke bawah itu diratakan. Pokoknya dibikin selayaknya itu sebagai tempat yang bisa untuk ditanami disebut dengan sawah dan sebagainya. Watarti bimain lan ngurutake banyu, ada air yang bisa sampai ke sana. Lahamaring ard bisyiki saqihi bisyiki saqiyatin kelawan bedah luangan. Jadi ada apa sih bahasanya Pak? Kalen itu apa? Ya ada irigasi lah katakan seperti itu untuk lewatnya air. Mimbirin saking sumur, awhafri konatin atau ngeduk kalenan. Ini ada ini. Ada dari sumur atau kemudian mengeduk kalenan untuk lewatnya air. Fa'in kafah mengkolam menyukupi. Fa'in kafah mengkolam menyukupi ing mazra'ah apal matoru udan. Kalau memang itu adalah bentuk sawahnya adalah tanda hujan. Al-mu'ta tukang den ada take lam yahtaj mengora butuh sopo muhyi litarti bil ma'i maring ngurutake banyu ala sahih menurut kang sahih. Kalau memang sawah atau tempat tanaman itu umumnya adalah tada hujan, maka tidak dibutuhkan untuk tarti bil ma untuk membuat irigasi dan sebagainya tidak dibutuhkan. Kalau memang itu adalah tada hujan. Wa in aroda ini jika yang dikehendaki untuk sawah, tadi sudah dikehendaki untuk rumah seperti itu persyaratannya. Kalau untuk kandang ya cukup tidak usah pakai atap. Kalau dikehendakinya adalah untuk tanaman sawah kan ya seperti itu. Tanah yang tinggi, gundukan tinggi nanti diratakan, dimasukkan ke yang yang ngarai, yang ledok itu nanti diratakan dan sebagainya. Air juga bisa sampai ke situ ya. Wa in arada lamun ngarepake sapa muhyi wong kang nguripake ihya al mawati ing nguripake bumi mati bustanan jadi kebun. Kalau orang yang menghidupkan bumi mati itu kehendaknya adalah untuk dijadikan kebun katakan. Wa yajma'u mongko ngumpulake sapa muhyi at-turaba ing tanah. Wa tahwitalan magri haula ardil bustani ing dalam kiwa tengene bumine kebonan. Maka perlu dipagar. Ya, pagarnya harus pakai tembok, bisa juga dengan hanya pakai bambu atau pakai tanaman yang sejenis katakan untuk memagar. Injarut lamun lumaku bihi kelawan
tahwid apa adatun pengadatan. Kalau memang berlaku kebiasaan seperti itu. Kalau nggak berlaku cukup dengan patok ya sudah patok itu berarti. Wa yustaratu lan syaratake ma'an dalika satane mengono jam'u apa al-gharsu nanduri alal madhabi menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi disyaratkan pula adanya menanam, ditanami. Kalau jadi bustan kok dibiarkan aja nggak ada tanamannya ya nggak jadi juga. Nanti menjadi terbengkalai menjadi apa? Khorobun. Seperti sekarang di pedalaman Kalimantan ada juga kan yang termasuk bagian ke khorobun. Dan dibuka menjadi lahan sawit. Wa'lam ngerti sira. Anal ma'a. Ini ganti pembahasan ini. Wa'lam ngerti sira. Anal ma'a satapane banyu. Air. Al mukhtasya kang den tentuake bisaksin lawan awak-awakan. Iku la yajib ora wajib obadluhu nyerahake mak. Limasyiyati ghairihi maring raja kayane liyane syakhs. Mutlakun lawan mutlak. Ya. Air yang memang sudah khusus untuk seseorang. Ya. Katakan kita ngambil air dengan apa paralon yang kita ambil masuk ke rumah ya katakan rumah itu sudah khusus untuk kita kan berarti itu tidak wajib untuk kita serahkan kepada masyiahnya orang lain kepada hewan ternaknya orang lain itu tidak wajib secara mutlak. Wa inna ma yajibu angin mestine wajib apa badluhu nyerah apa badlul ma nyerahake banyu. Adapun kemudian kok menjadi wajib untuk menyerahkan air bisalah sati syarat itu dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Ahaduha dari salah sijine salah satu syarat itu kok ayafdula yen to turah yen to luwih apa ma an hajatihi saking kebutuhannya syakhs. Memang air itu lebih dari kebutuhannya. Ai sahibil ma itu disebutkan duwe banyu. Fa lam yafdul mongko lamun to ora luwih apa ma bada'a mongko ngawiti sapa syakhs binafsi lawan awak dhewe syakhs. Wala yajibu lan ora wajib obadluhu nyerahake mak li ghairi maliyane syakhs. Jika memang tidak lebih, maka yang penting untuk kebutuhan sendiri dulu. Kebutuhan sendiri tidak wajib menyerahkan pada yang lain. Kalau kebutuhan sendiri kok lebih, nah nanti wajib diberikan pada orang lain pula ketika membutuhkan sekali. Wasani utai kami pindo iku ayah taja yang butuh ilahi maring ma apa sapa ghairu liyane syakhs. Syarat yang kedua memang orang lain itu butuh. Kalau nggak butuh ya enggak usah. Butuhnya itu apa? Imali nafsihi ono kalane kadueli awak dhewe khair auli bahimati atau rojo kayane khair. Ada kalanya memang kebutuhan itu untuk dirinya ya, atau untuk hewan ternaknya. Ada utawi iki syarat yang kedua. Ada syarat yang kedua. Iku idza kana di kalane ono apa kalaun suketan tara'ahu kang angon ing kala tar'ahu kang mangon ing kala apa almasyatu raja apa almasyatu hewan ternak walayam kunan ora kongang apa ra'yuhu mangon ing kala illa bisakil ma'i angin kelawan nyirami banyu. Syarat yang kedua seperti itu jika tempat penggembalaan yang dimana hewan ternak itu digembala itu tidak memungkinkan untuk menggembala ke sana kecuali dengan menyirami air. Nah, kalau harus disirami maka nanti butuh airnya sampai ke sana, sampai sebegitu gitu loh kebutuhannya. Wala yajibu lan wajib alaihi ngatas syakhs abu badrul ma'i nyerahake banyu li zar'i ghaihi krono tandurane liyane syakhs wala li syajarihi lan ora maring lan ora krono wit-witane ghair. Tidak wajib seseorang menyerahkan air untuk tanamannya orang lain atau untuk pohonnya orang lain. Tidak wajib. Wasali itu dekang kaping 3 iku ayakuna yen to ana pal ma'u banyu iku fi maqarrihi ing dalem nggon tetepe mak. Ya, syarat yang ketiga, airnya itu masih di tempat yang memang air di situ gitu. Wa huwa taima iku mimma saking barang
yustakhlafu kang den gonta-ganti apa ma fi bi'rin dalam sumur au ainin atau mata air. Artinya gini, airnya itu di tempat di mana ketika diambil itu kemudian isi lagi dengan sendirinya gitu loh. Seperti di sumur. Sumur itu ketika kita ambil airnya, itu nanti akan otomatis ngisi kembali. Atau mata air, kita salurkan mata air, kita ambil ke rumah, kemudian diberikan pada orang lain, itu ngalir tetap ngalir. Daripada kemudian tidak diberikan malah menjadi mubazir kan seperti itu. Itu syarat yang ketiga harus seperti itu kondisinya. Kalau kemudian airnya itu kita berikan orang lain itu sudah nggak ada lagi, maka nggak wajib. Faida ukhidha nalikana faida ukhidha mongko nalikana dan alap apa hadal ma'u ikilah banyu fi inain dalam wadah lam yajib mongko ora wajib badluhu nyerahake ma ala syahihi mutur kang syah kang syahih. Kalau itu di wadah katakan di sudah di bak mandi yang hanya segitu ya tidak wajib untuk menyerahkan. Nanti kan tidak otomatis ngisi kalau di bak mandi. Wa haitsu wajaban dalam nalikane wa haitsu wajaban dalam sekiranya wajib apa al badru nyerahake lil ma'i maring banyu fal muradu utawi dan karepake bihi kelan badlu iku tamkinul masyati ngongangake masyah raja min huduriha saking nekaake masyah al bi'ra ing sumur illam yatadarrar lamun ora tampa melarat sapa sahibul ma'i wong kang duweni banyu fi zar'ihi ing dalem tandurane sahibul ma au masyatihi atawa raja kayane sahibul ma. Jadi boleh menyerahkan air kepada orang lain itu maksudnya menyerahkan di sini berarti untuk memberikan air itu kepada hewan ternaknya orang lain itu dengan sekira hewan ternak itu ketika datang ke sumur, ketika datang ke tempat air itu orang yang memiliki air itu tidak menerima efek negatif dari kedatangan hewan-hewan itu, baik itu untuk tanamannya atau untuk hewan ternaknya orang itu sendiri. Jangan-jangan datang hewan ke situ malah memakan tanaman-tanamannya orang yang punya sumur itu tadi, jadi rusak. Atau kemudian hewannya orang itu tadi kemudian menjadi cacat atau menjadi rusak karena dicarung katakan seperti itu. Fa'in tadarrara mongko lamun tanpa melarat sapa sahibul ma diwurudiha kelawan tumekane dengan datangnya masyiatul ghair ya muniat mongko den cegah apa masyiyah minu sang hudur. Kalau kok kemudian ketika hewan orang lain itu datang itu kemudian memberikan efek bahaya, maka nggak dicegah, jangan sampai datang. Jangan sampai datang. Was taskoran amrik siraman laharing masyah sapa ru'atu wong kang angon. Nah, solusinya bagaimana? Yang ambil air pakai ember atau pakai apa dibawa ke sana untuk diberikan minum kepada hewan ternaknya. Jangan ternaknya yang datang ke tempat air. Kama kaya ketangan qala hukang dikoing mas sapa Mawardi Imam Mawardi. Wa haitsu wajabalan dalam sekalian wajib awal badlu nyerahake ketika kemudian wajib untuk menyerahkan lil ma'i maring banyu kepada air imtana'a mongko cegah apa akhdul aiwati ngalap liru alaihi badlu ala syahihi betul kang sahih. Ketika kemudian wajib untuk menyerahkan dengan persyaratan-persyaratan itu tadi kemudian dia melekat hukum wajib untuk menyerahkan air, maka tidak boleh untuk mengambil iwad, untuk mengambil upah. Tapi kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, katakan air itu kemudian diantar dan sebagainya, minta upah, itu beda lagi. Itu boleh. Jadi intinya karena gini, ada sesuatu yang memang bersama. Jadi yang sesuatu yang dimiliki bersama tidak boleh untuk dimiliki oleh individu. Itu ada 3. 1 alma, air. Air itu memang milik bersama. Semuanya bisa. Walaupun sekarang sudah dimonopoli juga oleh beberapa mata air dibeli kan untuk jadi minum kemasan itu. Kemudian air itu milik bersama, siapapun boleh. Yang kedua, al-kala. Kala itu adalah tempat di mana tumbuhnya rumput yang untuk ternak. Itu milik bersama juga, bukan yang ditanam loh. Yang rumput tumbuh sendiri.
itu siapapun boleh untuk mengambil rumput itu. Yang ketiga adalah api. Api juga milik bersama. Ini untuk air dibahas tersendiri karena memang urgen air itu untuk kehidupan, baik untuk tanaman, baik untuk hewan dan sebagainya. Tapi aturan-aturannya sudah ada di fikih, bab ini sudah ditentukan pula bagaimana untuk masalah air. Kalau di sini mungkin kalau di tempat saya atau di Bogor atau di Cianjur atau yang di tempat-tempat yang memang air sudah tidak menjadi masalah, selesai. Tapi di beberapa tempat di mana air itu menjadi sangat barang yang langka dan bisa menjadi mahal, maka aturan ini harus benar-benar ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bermanfaat, keterangan yang barokah. Kita besok akan bahas tentang masalah wakaf. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.